Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Irfan doakan mudah-mudahan anak-anak beserta bapak ibu yang ada di rumah, semua anggota keluarga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan hari ini kita akan lanjutkan belajar kita untuk kelas 5. Tapi agar belajar ini menjadi belajar yang berkah, bermanfaat, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita awali kegiatan belajar ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian bahwa semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama sekaligus Nabi dan Rasul yang pertama. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah menjadi kita seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Semuanya tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat. Nah, lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Oleh karena itu anak-anak, kegiatan belajar pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang saling menghargai sesama manusia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan sesudah belajar dan menyaksikan video kali ini, anak-anak yang pertama dapat memahami makna saling menghargai sesama manusia. Lalu yang kedua, anak-anak mampu mencontohkan sikap saling menghargai sesama manusia. Anak-anak, sikap saling menghargai apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Simak baik-baik ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut, doa sesudah iktidal ketika rakaat yang kedua itu, dan ada yang tidak melakukan doa kunut. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya, semuanya benar. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat subuh. Lalu hal yang kedua, anak-anak, yang bisa kita lakukan dalam rangka saling menghargai, menghormati sesama manusia adalah menghargai keyakinan orang lain. Misal ada sebuah kisah Amin bertempat tinggal di
di salah satu lingkungan bersama dengan Mesa. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Amin beragama Islam, sedangkan Mesa beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka biasanya bermain bersama dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Mesa menghampiri Amin dan minta maaf karena tidak bisa bermain bersamanya. Ayah Mesa mengajaknya pergi ke gereja. Amin tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Mesa yang pergi ke gereja bersama dengan ayahnya. Lalu yang ketiga anak-anak, yang bisa kita lakukan adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap hari kita saling berkumpul dengan orang lain. Di rumah kita berkumpul dengan keluarga. Di sekolah kita berkumpul dengan teman sekolah. Dan di lingkungan berkumpul dengan para tetangga. Setiap berkumpul kita membicarakan sesuatu, berdiskusi atau bermusyawarah menentukan pilihan bersama. Setiap pertemuan pasti terjadi perbedaan pendapat. Kamu juga mungkin bisa berbeda pendapat dengan kakak, adik, atau teman-temanmu. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Itu adalah hak setiap orang. Kita tidak bisa melarang orang lain berpendapat. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang menjadi pilihan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lalu bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain? Anak-anakku yang soleh dan solehah, setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Kita tidak boleh melarang orang lain berpendapat. Pendapat orang lain sama kedudukannya dengan pendapat kita. Jadi harus didengarkan dan dihargai. Ada beberapa cara untuk menghargai pendapat orang lain. Di antaranya adalah yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang lain menyatakan pendapatnya, kita harus mendengarkannya dengan baik. Kita tidak boleh mengabaikan pendapatnya. Misalnya saat dia berbicara, kita mengobrol sendiri, pura-pura mengantuk atau bersikap yang tidak menyenangkan. Itu semua perilaku yang harus dihindari. Saat teman kita berbicara, kita harus menyimaknya. Perhatikan setiap ucapannya dengan cermat agar kita paham maksud dari pendapat tersebut. Setelah memahami, barulah kita menanggapi pendapatnya. Jangan memotong pembicaraan teman sebelum dia selesai berbicara. Itu bukan sikap menghargai pendapat. Memotong pembicaraan teman dapat membuatnya tersinggung dan marah. Oleh karena itu,
dengarkanlah pembicaraannya sampai selesai. Lalu dalam kita menghargai pendapat orang lain, yang kedua adalah tidak menyalahkan pendapat orang lain. Meskipun kita tidak setuju dengan pendapat teman, kita tidak boleh menyalahkan. Kita tidak boleh menilai pendapat dari pandangan kita sendiri. Kita harus mendengarkan alasan-alasan dari pendapatnya. Cobalah untuk memahami jalan pikirannya. Jika kita tidak setuju, kita harus menyampaikannya dengan baik tanpa terkesan menyalahkannya. Sikap menyalahkan pendapat orang lain harus dihindari. Hal itu akan menyebabkan pertentangan pendapat. Dalam musyawarah, semua peserta dianggap keluarga, sehingga masing-masing peserta harus saling menghormati. Semua pendapat harus didiskusikan, meskipun semua pendapat tidak disetujui. Caranya pun tidak dengan menyalahkan pendapat orang lain. Lalu cara kita yang ketiga dalam menghargai pendapat orang lain adalah menyanggah pendapat dengan santun. Ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara-cara yang santun. Gunakan perkataan yang sopan, misalnya, maaf, saya tidak sependapat dengan kamu, atau saya punya pendapat lain yang berbeda. Perkataan yang santun adalah wujud menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita berbeda, orang tidak merasa disalahkan. Semua orang harus terbuka dengan pendapat orang lain. Hindarilah menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan, mengejek, menghina, dan lain-lain. Semua perkataan tersebut hanya akan membuat diskusi menjadi gaduh, bahkan bisa berakhir pertengkaran. Musyawarah adalah cara untuk mengambil keputusan bersama dengan cara yang damai. Anak-anakku, lalu yang keempat adalah mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengarkan dan diterima. Namun, pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, pendapat itu harus diseleksi. Setiap orang memilih pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Pendapat yang benar harus didukung, meskipun ada orang yang tidak menyukainya. Pendapat yang bertentangan dengan aturan atau tata tertib tidak boleh dipilih. Misalnya ada teman yang berpendapat sebaiknya tidak usah piket saja karena bapak ibu guru tidak mengetahuinya. Nah, pendapat seperti ini tidak benar karena melanggar tata tertib sekolah. Setiap keputusan musyawarah harus mendatangkan manfaat bagi semua orang. Lalu yang terakhir, yang kelima anak-anak, dalam kita menghargai pendapat orang lain adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah, meskipun pendapat kita tidak dipilih. Keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Demikianlah beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah menghargai pendapat teman agar dia juga menghargai pendapatmu. Jika semua orang saling menghargai, musyawarah akan berlangsung damai dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semuanya. Nah, inilah anak-anak cara-cara menghargai sesama manusia. Ternyata menghargai sesama manusia itu mudah dan indah ya.
Jika semua warga negara Indonesia sudah bisa saling menghargai, pasti kehidupan di negara ini akan damai, nyaman, aman, dan sejahtera. Amin. Yuk kita mulai dari sekarang ya. Oke. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan dapat mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas dari Pak Guru. Tugasnya ada di kolom deskripsi di video ini ya. Oke. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada kegiatan video pembelajaran berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.